Entah ini pertanda apa ya, yaitu elektabilitas Anies turun saat kepuasan Jokowi naik. Nah, padahal kita ketahui semenjak Anies sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies melakukan safari politik kemana-mana. Bahkan hadiah pun ya relatif besar. Bahkan Anies di dalam berita-berita sih bahkan juga dielu-elukan lah sebagai capres dari Nasdem potensial pada tahun 2024. Tetapi elektabilitasnya kok makin menurun ya. Terbukti kan masyarakat sudah cerdas dalam memilih calon presiden pada 2024. Nah, bahkan juga dari sini juga ada berita dari CNN, yaitu survei indikator elektabilitas Ganjar dan Prabowo naik, Anies justru turun. Sungguh mencengangkan sekali ya. Padahal Ganjar dan Prabowo ya masih menjadi menteri dan belum melakukan kampanye politik, belum melakukan safari politik dan lain sebagainya. Di sini juga suara Anies melorot, Prabowo dan Ganjar naik. Ada apa? Nah, ini pertanda apa ya? Padahal sudah bekerja keras, safari politik, bahkan juga sudah menggunakan pesawat jet. Tetapi dari hasil survei kok malah merosot, malah turun. Padahal juga dari hasil survei kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo, kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo justru naik. Nah, ini dari Detik News. Elektabilitas Anies Baswedan turun saat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo naik versi survei indikator politik Indonesia. Nasdem merespon turunnya elektabilitas bakal calon presiden itu. Biasa saja. Satu, semua hasil survei kita apresiasi, kita hormati dan hargai, kata Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy kepada wartawan. Gus Coy menilai hasil survei masih fluktuatif. Dia menyebut Nasdem akan bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas partai dan Anies Baswedan. Semua masih fluktuatif, naik turun. Segalanya masih terbuka, adanya berbagai kemungkinan. Karena itu Nasdem akan bekerja keras untuk partai dan baca pres Anies, sebut Gus Coy. Nah, pada waktu itu kan diketahui Gus Coy merespon reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Nah, menurut Gus Coy, jika Nasdem terdepak dari kabinet, maka akan melakukan ya semacam perlawanan lah, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari survei indikator politik Indonesia menunjukkan hasil survei tingkat elektabilitas capres memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasil survei indikator politik mengungkap jika tingkat kepuasan kinerja Jokowi meningkat, tingkat elektabilitas Anies Baswedan justru turun. Peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro mengungkapkan temuan survei nasional indikator politik Indonesia periode 1 hingga 6 Desember menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan survei 2 bulan lalu. Pada simulasi 3 nama dalam temuan survei kali ini, elektabilitas Anies Baswedan 28,3% atau turun hampir 4% dari elektabilitas 2 bulan lalu 32,2%. Bawono mengatakan tren penurunan elektabilitas Anies salah satu faktornya adalah kenaikan kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo. Kenaikan approval rating Presiden dalam temuan survei periode menjadi salah satu memiliki kontribusi terhadap tingkat penurunan elektabilitas Anies. Bahkan dari CNN, ketika Ganjar Pranowo dan Prabowo dalam survei justru naik dan Anies turun. Dari sini Ganjar menempati urutan pertama pada simulasi 3 nama capres dengan elektabilitas 35,8%. Elektabilitas Anies 28,3% dan Prabowo 26,7%. Elektabilitas Ganjar naik karena bulan lalu memperoleh 33,9%. Begitu pula dengan Prabowo dan elektabilitasnya di bulan lalu mencapai 23,9%. Anies mengalami penurunan dari sebelumnya 32,2%. Ini sangat besar sekali loh penurunannya, hampir 4%. Hampir 4%, men, itu berapa juta suara itu ya. Padahal kita ketahui ya sudah safari politik kemana-mana. Bahkan hadiah juga sangat banyak sekali ketika melakukan jalan sehat atau ketika kunjungan Anies Baswedan di suatu tempat. Ya tapi gimana lagi, ya masyarakat sudah lebih cerdas lah. Apalagi diketahui pendukung Anies Baswedan kan ya seperti itulah. Kemungkinan juga masyarakat enek lah melihat pendukung-pendukung Anies Baswedan yang kita ketahui kemarin menyebar hoax lah. Menyebar hoax yaitu tentang cuitan Adi MS. Menurut Adi MS, ketika truk molen kejeblos ke dalam sumur resapan. Bahkan media-media mainstream sudah menyebarkan berita tersebut. Tetapi cek hoax tersebut malah
melakukan hoax sendiri. Padahal juga sudah dikonfirmasi oleh si pengemudi truk molen tersebut. Gara-gara itulah cuitan Adik MS kemarin malah dibully oleh pendukung Anies yang ternyata benar adanya, yaitu truk molen tersebut memang betul kejeblos pada sumur resapan. Dan akhirnya pun pihak cek hoax tersebut meminta maaf dan mengklarifikasi cuitannya tersebut. Jadi kita harus waspada ya, cek hoax belum tentu dia itu benar, padahal dia malah yang menyebarkan hoax tersebut. Cek hoax tapi aneh. Survei ini digelar pada 1-6 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 orang responden. Toleransi kesalahan atau margin of error survei ini plus minus 2,9%. Sedangkan tingkat kepercayaan 95%. Sementara dalam survei lembaga lain, Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Ganjar mencapai 42,8%. Ganjar meninggalkan dua pesaing ketatnya, Anies dan Prabowo. Mas Ganjar naik di angka 42,8%, jauh meninggalkan Anies di angka 28,1%, yang Pak Prabowo di angka 23,9%, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya secara daring pada 22 Desember yang lalu. Nah, kita ketahui kan pada waktu itu Semarang dilanda banjir ya. Justru Ganjar Pranowo malah mendatangi dan langsung turun ke lapangan dan mengecek semua pompa-pompa, mengecek got-got yang mampet. Tetapi Anies pada waktu itu kan malah ke luar negeri kalau nggak salah ya, ketika Jakarta dilanda banjir pada saat itu. Untunglah sekarang ini di saat Semarang banjir, di saat yang lainnya banjir, sekarang Jakarta sudah bebas dari banjir karena memang pengerukan kali atau normalisasi kali-kali oleh Heru Budi Hartono dinilai efektif untuk mengurangi banjir. Tetapi bukan sumur resapan ya, malahan sumur resapan bukan menyerap air, malah menyerap truk molen pada waktu itu. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap peningkatan elektabilitas bakal calon presiden Capres 2024 Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara elektabilitas Anies Baswedan justru turun. Ketiganya bersaing di semua simulasi nama-nama kandidat presiden. Ketika approval presiden naik di bulan Desember, itu yang meningkat elektabilitasnya. Yang meningkat itu Ganjar dan Prabowo. Yang turun elektabilitasnya dari Anies, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi secara daring. Ganjar menempati urutan pertama simulasi 3 nama capres dengan elektabilitas 35,8%, elektabilitas Anies 28,3%, sedangkan Prabowo 26,7%. Elektabilitas Ganjar naik karena bulan lalu memperoleh 33,9%. Begitu pula dengan Prabowo dan elektabilitasnya di bulan lalu mencapai 23,9%. Anies mengalami penurunan dari sebelumnya 23,2%. Saya jadi ingat pernyataan Zulfan Lindan bahwa Anies dianggap antitesis Pak Jokowi. Ada benarnya juga sih, ketika approval presiden naik, Anies tertekan elektabilitasnya, ujar Burhanuddin.